Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat yang bersama beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita saat ini sedang berada di hari-hari penghujung dari bulan suci Ramadan. Semoga kita dipanjangkan umur, bisa bertemu dengan hari raya Idul Fitri, disebut dengan hari kemenangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa orang yang mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat, dan kemenangan apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah atau terjadi dalam kehidupan dunia dan akhirat itu. Adapun orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan baik di dunia maupun di akhirat itu, di antaranya ini ada 10. Jadi kalau orang memiliki 10 ini atau salah satu dari 10 ini, kalau bisa ke 10-nya, maka orang tadi akan mendapatkan kemenangan. Yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan surah At-Taubah ayat 9, ayat 87, ayat 72. Yang kedua adalah orang yang beramal soleh, itu yang akan mendapat kemenangan. Yang ketiga, orang yang memelihara dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat adalah orang yang menjauhi perbuatan maksiat. Yang kelima adalah orang yang siddiq, benar dan jujur. Benar dan jujur. Yang keenam adalah khauf, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu. Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, orang yang berjihad di jalan Allah.
Yang kesembilan, orang yang menjauhi tipu daya syaitan. Dan yang kesepuluh adalah orang yang sabar. Ini baik kesepuluhnya atau salah satu dari mereka ini orang akan sukses memperoleh kemenangan di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang menang itu adalah diantaranya untuk di akhirat nanti, yaitu ketika orang kafir tidak diberi kesempatan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Itu dalam tafsir Muyassar demikian. Kalau dalam tafsir Mukhtasar, hari kemenangan itu adalah ketika orang kafir tiada diberi waktu tenggang untuk bertobat kepada Allah dan mereka untuk kembali kepada Allah. Kemudian dalam Jubdatul Tafsir min Fathil Qadir, bahwa kemenangan itu adalah orang yang menang, yang beriman itu menang ketika orang kafir itu tiada berguna iman mereka pada saat itu, iman mereka yang kepada selain Allah. Jadi ini maksud bahwa orang beriman itu menang. Yang pertama tadi iman kepada Allah tadi menang ketika orang kafir tidak diberi kesempatan taubat dan kembali kepada Allah. Kemudian ketika iman mereka tidak berguna, kan semua pada beriman, iman kepada, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ya kan? Terus dalam tafsir Wajir ya. Jadi kemenangan orang beriman itu adalah ketika orang kafir diturunkan azab atas mereka pada hari kiamat. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ketika tiap orang akan memperoleh, ya kan, balasan yang adil daripada Allah Subhanahu wa taala dan tiada berguna keimanan orang kafir ketika itu. Nah, itu kemenangan bagi orang yang beriman. Jadi sekecil-kecil iman ini, orang ini akan terhindar dari azab Allah yang selama-lamanya. Azab Allah yang selama-lamanya. Adapun yang kedua, beramal soleh. Nah, beramal soleh ini ada 4 bagian. Yang pertama yang ringan itu adalah ibadah sosial, berkhidmat kepada orang lain, melayani orang lain, bersikap baik kepada orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak menzalimi orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Nah, ini ibadah yang ringan. Kalau ada apa-apa, umpat menggenii, umpat membantu. Nah, ini ibadah sosial. Tidak terlihat itu pahalanya. Di mana kemenangannya? Nabi mengatakan, man qadha hajati akhi kata Allah fi hajati. Siapa yang membantu menunaikan hajat saudaranya yang muslim tentunya, maka Allah akan membantu, ya kan, maka Allah akan memenuhi hajatnya di dunia dan di akhirat. Dan itu adalah kemenangan yang dekat. Lihat saja orang yang baik dan orang kemana-mananya aman urusannya, nyaman urusannya. Nang dipikir-pikir kada dapat tuh dapat, dipikir-pikir sulit itu ternyata mudah. Ini kita yang tidak menggunakan istilah beribadah, tetapi tercatat sebagai orang yang beramal soleh.
Bahkan kata Nabi, orang yang mengambil duri di jalanan pun juga termasuk ibadah. Kecil seperti itu. Mungkin kita lihat pako nih tengah jalan bermandak satu mak, ambil timbai atau buat ke kantong, bisa, kecil itu. Di Jakarta tuh ada razia razia pako ya, itu dari Dinas Perhubungan menggunakan wasi berani, maksud itu rata-rata 2 kilo per hari pako dapat. Siapa mau berapa pako? Padahal Jakarta kan bangunannya bukan beton kan, berarti ada yang sengaja. Jadi ada dishop yang pakai mobil itu di bawahnya tuh ada kayak piring, piring itu kenalnya loh, itu lewat di jalan raya Hulu ke Hilir itu rata 2 kilo per hari. Nah kita malah satu buang ya. Atau batu tengah jalan, kalau ada tetangga misalnya kesulitan, saya bantu. Kemudian apalagi ada orang kegiatan di sebelah rumah, pengantinan apa, kita bantu. Ini termasuk amal soleh dan ini akan memperoleh kemenangan. Kenapa menang? Karena dia akan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang berkhidmat dengan siapapun. Ya, kalau dalam tulisan sejarah, riwayat-riwayat mengatakan seorang wanita pelacur yang membantu anjing kehausan saja, ya kan, Allah selamatkan daripada azab. Kenapa? Karena Allah berhidayah, taubat dia. Dan banyak cerita-ceritanya. Yang kedua, dalam amal saleh ini yang lebih tinggi yaitu adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau beribadah ini perlu waktu dan hati ya. Orang banyak yang bisa nolong orang, tapi untuk meluangkan waktu untuk ibadah itu sulit. Nah, beribadah ini dari mana mulainya? Misalnya dari sholat 5 waktu. Kemudian setelah istiqomah sholat ini, usahakan berjamaah. Berjamaah 5 waktu berjamaah. Tidak bisa, tapi ini bukan meringankan ya. Minimal kita ini sembahyang isya dan subuh berjamaah. Apalagi malam-malam qadar ini, Masya Allah, pastilah sebagian menghadangi malam qadar atau malam Lailatul Qadar yang dibaca. Malam Lailatul Qadar. Cuma mungkin tahun ini belum ada lagi berita-berita siapa yang keguguran Lailatul Qadar. Kami pernah ya bergayaan dalam kekawanan, kayaknya perlu ada tim panitia menyambut malaikat qadar. Karena malaikat qadar itu kan harus di hulu sungai dan di luar kota. Jadi kalau dia tidak bisa turun di Banjar, ya kan, ya rencananya kami taksiakan ke Banjar. Soalnya di Jakarta belum ada kedengaran, ya kan. Di Mekah pun nggak ada. Cuma sekitar Kalimantan Selatan dan Tengah nih sering di sini yang gugur qadar. Nah, jadi ada perlu panitia ya yang apakah mengajukan proposal atau misalnya kalau ke hulu sungai belum bisa ke Banjar, nah, kita taksikan lah. Malam qadar. Cuma ada juga sebagian yang daftar nikah puas ya, yang ngaku keguguran Lailatul Qadar malah ditangkap polisi. Sebab yang diomongkan itu ya meniru apa yang dalam kitab itu, meniru apa yang tertulis di dalam
tanda-tanda malam qadar. Ya, misalnya ini kan malam itu adalah cuacanya cerah, tidak terlalu dingin, tidak panas, ya kan? Kemudian tidak ada angin berhembus kencang, kemudian tidak ada suara binatang melata kayak jangkrik gitu. Itu tanda-tanda umum. Kemudian ada tanda-tanda lain, pagi hari matahari terbit dengan warna merah, agak lama warna merah. Terus siangnya tidak terlalu panas, Makanya sebagian ulama mengindikasikan bahwa malam qadar itu erat kaitan dengan awal Ramadan, di antaranya. Nah, amalan tadi ini kan kalau qadarnya sudah dijelaskan Ustaz, ini terjadinya Nabi bercerita dengan sahabat tentang seseorang yang namanya Sam'un. Yang Sam'un itu siangnya jihad, kemudian malamnya tuh coba ibadah sampai 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun ya. 83 tahun 3 bulan kalau nggak salah kurang lebih, atau 84 tahun digenapkan. Sampai sahabat takdir pun gitu. Sam'un. Makanya kalau ada Ustadz Sam'un, itu itibanya kepada nama beliau. Dan Sam'un itu rambutnya panjang. Bahari kan ulun dikisahi oleh arwah Kai tahun 81, 82, belum seolah kisah si Sam'un ini namanya beredar kan. Sam'un itu rambutnya panjang, 7 bilah ya Kai. Nah, jadi kalau ada Ustadz guru yang rambut panjang, kiai, nah ini kesini anunya. Nah, sini ya. Mastapura itu ada Datu Ma'at. Kalau jalan dalam Datu rambut panjang. Kalau lihat pinggir jalan kan bertulisan, oh ya. Baik, tadi lalu untuk qadar itu kenapa minimal isya dan subuh jemaah? Karena orang yang sembahyang isya berjamaah itu Nabi seolah-olah dia sembahyang setengah malaman. Kalau subuh berjamaah maka dia selesai sembahyang semalaman. Itu satu riwayat. Dan riwayat yang lain, barang siapa sembahyang isya dan subuh berjamaah maka seolah-olah dia sembahyang semalaman suntuk. Nah, berarti kalau ini sudah isya dan subuh berjamaah, malam itu turun qadar, malaikat qadar, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada ibadah semalaman, daripada 1000 lebih dari 1000 bulan, kan begitu, lebih baik. Atau ditambah lagi, kemudian supaya didoakan malaikat sepanjang malam, dia tidur dalam keadaan berwudu. Sebab orang yang tidur dalam keadaan wudu itu didoakan malaikat. Amalannya sedikit, fadilahnya banyak, tapi kuler katanya. Bayangkan wudu sebentar mau tidur, sampai kuler, sampai banyak. Tapi kalau sudah dibiasakan Pak, tidak enak, tidak nyaman guring sebelum wudu. Biasakan, guring, mimpi-mimpi yang bagus, ya kan? Kalau mimpinya kada bagus, berarti ada alamat tertentu yang harus kita pahami apa yang terjadi. Dicoba dulu Pak. Coba, ya kada usah banyak, tiap malam kan cukup aja, semalaman sekali bodoh nak guring. Jadi ibadah tadi minimal sembahyang isya subuh berjamaah. Ya kalau bisa 5 waktu berjamaah. Kita yang mau membangun musala, kita juga namanya sih. Jangan sampai malah musala nih kayak malah tabela. Ini ujur guru Hadrawi tahun 99 kalau nggak salah dengarnya. Kenapa? Waktu orang olah tabala ini banyak turunan Pak. Sakampungan, tapi kadang-kadang nih Bang berdiri aja juga. 4 pandir. Nama gawe berdua 3 aja tukangnya.
Sekung berdua kan, ada nama Ngatam, ada nama Gergaji, ya, ada nama Makowe. Imbah tuntung tabelanya saya ikut udah nambah buat lagi. Itu ngolah nang mati bang ya inya mati naraja kah hidup melacong juga. Nah itu jangan sampai nih masjid musala nih kita bagus di harat-harat macam-macam, jamaahnya tidak ada, jamaahnya tidak ada. Bahkan sekarang baharatan masjid yang sudah bagus rubuh basah. Karena kurang arsiteknya aja kurang, rubuh basah, bangun pulang. Jadi maulah masjid ini atau musalnya biasanya ada inovasi tiada henti. Ada terus, apalagi ganti pengurus, ganti pulang, rombak pulang. Nah hebat lagi, berkenalan saldo masjid. Pokoknya bila masjid ini kawat 1M, tahan 2M. Oh, itu justru kasihan yang berwakaf berimpak ke masjid. Saldo banyak. Kada tersalur. Ada hadang, oh ya apakah sampai amal kone. Asa 3 tahun dah aku mati ini kada datang. Oh, ibadah. Maaflah aja panitia, masih dalam rekening. Nah, masih dalam rekening. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah sunnah. Ya. Kemudian apalagi yang mesti kita lakukan nih? Baik malam qadar sampai akhir hayat kita. Ini bukan pas Ramadan malam qadar atau macam malam ini. Bukan. Ini kemenangannya sampai akhir beramal. Istiqomah. Apalagi salah sunnah rawatib. Salat rawatib. Ulun apa ya? Ada imam serastu musala di Banjar. Ada orang duduk di muka musala seberang. Ulun sembahyang isya jadi imam, terus wirid, terus sembahyang sunat pada isya. Orang tuh masih ada, diambil orang. Jadi ini mungkin jaga malam kah, jaga lingkungan ya kan. Sekali tarawih 4 sih Den. Nah, ya lo nih ya. Sembahyang isya kada, sembahyang sunnah isya apalagi, tapi tarawih 4. Nah, ini mungkin yang menganggap bahwa sembahyang tarawih itu benar-benar pahalanya. Padahal dibanding salat rawatib ba'da isya itu enggak apa-apanya itu. Nah, itu. Ya kalau Allah nak berprasangka baik mungkin sini sampai di rumah, tapi mulai seajan itu udah ada di situ. Lain kan misalnya kita ke isya kan boleh ke rumah mami di rumah misalnya bahasa desanan orang, atau isya baru datang ke masjid, mungkin dia sholatnya di rumah. Ini sudah sebelum isya duduk di situ. Nah, rawatib ya kan, rakaat ini kawal fajar khairun min ma fiha, ya Nabi 2 rakaat sebelum fajar. Sebelum subuh lebih baik dunia seisinya. Ada lagi hadis yang mengatakan hafiza arwa qabla juhri arba rakaatin qabla juhri wa ba'dahu arba'in qabadahu haramallahu ta'ala minan. Siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, ya kan? Jadi Allah haramkan tubuhnya dari neraka. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin nih, kumpulan hadis-hadis Nabi tentang akhlak dan ibadah. Belum lagi Qabliyah asar, Ba'diyah isya, Ba'diyah maghrib itu sangat banyak. Yang amal soleh, sholat duha, sholat isyraq, sholat tahajud, tarawih, witir, kita kerjakan. Bentuk-bentuk ibadah. Puasa wajib, ya. Puasa sunnah. Nah, orang yang mengamalkan apakah ini kesemuanya atau bagian-bagian itu orang yang akan mendapatkan kemenangan. Apalagi dia istiqomah. Jadi orang istiqomah ini lebih hebat daripada 1000 karamah. Kan ada hadisnya seperti itu ya. Kalau kita boleh mengutip
salah satu kitab yang ditulis orang Banjar namanya Ad-Durrun Nafis, bahwa istiqomah itu bukan karena kehebatannya. Jadi kalau karamat yang bisa meluncat di atas banyu misalkan, atau bisa berjalan di atas air macam-macam, itu adalah hal yang kecil. Nah, karamat-karamat dipertunjukkan oleh wali-wali itu adalah karamat kecil. Jadi keramat yang sesungguhnya itu adalah istiqomah dalam amal. Kenapa? Karena dia mampu mengalahkan dua musuh beratnya, yaitu syaitan dan hawa nafsu. Karena syaitan memang menggoda tiap hari, tiap waktu dan tiap saat. Kau aja mengalahkan. Hujan hari, ya syaitan dosa ke masjid, dosa musalah, hujan, boleh aja di rumah sembahyang. Turunnya. Itu kemenangan yang dekat, itu kau mengalahkan istiqomah. Ibadah puasa, kena sakit subuh nih parut naik asam lambung, bukanya boleh aja sakit ya, kada puasa ya kan, tahannya sedikit, sekalinya 2-3 menit aja namanya nyucuk, ini betul ampe hainya. Kadang-kadang macam-macam godaannya. Istiqomah kata beramal, luar biasa. Jadi ada hadis yang agak daib ini, tapi ini motivasi betul. Orang yang istiqomah sembahyang 5 waktu berjamaah, khusyuk dan wudu, maka dia akan memperoleh 5 jaminan. Apa diantaranya? Diberkahi rezekinya. Berkah. Hidup ini berkah, apalagi dah. Kemudian apalagi bebas dari siksa kubur. Nandu udah malaikat, nancak di jamaah di malaikat nih, musalah nih. Iya, ayo kata, oh iya apa mati malaikat? Aja malaikat. Tadi mbah sampai yang subuh tadi, nah di musalah tadi mbah balik ke rumah. Kayaknya nyasak dada. Sebelah mana aja malaikat? Misalnya nih, sebelah kiri katanya. Jantung, rekam aja malaikat. Iya ya kok. Besok periksa malaikatnya. Iya aja malaikat rekam nih. Pamalar buat lan duit. Ya malaikat. Takone ka dulu, minum ka dulu. Nah, damai ya. Aku nih malaikat aja. Tugas nakone aja. Kamu 5 waktu berjamaah, kamu walaupun lain orang alim, lain orang sekolah agama, tapi kamu malakan. Nah, daripada ada pelalu menceramai orang. Misalnya nih, seorang udah mengamalkan juga aja malaikat. Nah, itu. Menerima catatan dan kanan. Nah, itu kemenangan yang dekat. Kemenangan tuh melintasi sirat secepat kilat. Bayangkan ya. Nah, dituliskan sirat itu 1.500 perjalanan. 1.500 tahun perjalanan jauhnya. Ayo pian. Pada saat bawaan, di atasnya neraka, di bawahnya neraka. Hawa-hawa panas, warung ngededak, warung jablay ngededak. Saya gitu tuh. Ini secepat kilat. Wah. Udah sampai di surga. Wah, ini malaikat ajunya bang. Anda terenjah aku ya kamu nih. Ini di mana kan? Kemudian malaikat itu. Di muara surga aja malaikat. Jabatannya tentang mana? Nah, ada malaikat kamu, ada malaikat. Anyar tak kalap tadi sudah sampai di sini. Ini aja malaikat. Kamu nih mahir guring aja. Di taksi guring itu tarawih saja guring kamu nih, di majelis guring juga cuma kamu turun. Nah makanya nak bila tak kau guring ni payah duduk di majelis saja pian subuh nah kan mbah ustad nang subhanakallah nyari ilan itu aja. Yang penting duduk di majelis. Jadi yang kena ngalih guring malam lah, siang kah,
Ya, engkau dapat duit kada sana obat. Capati datang ke musola aja. Ada ke musola ke masjid kah? Di jam 12 nih. Turunlah ke masjid. Duduk satu mat. Enggak tuh gerakan tangannya nah. Ada set 5 kali bulik pian tagugur liur dah. Tagugur liur. Taguringan sih din. Nyamannya taguring. Makan obat, konsultasi ke apa namanya? Psikiater begini jadi psikiater orang lihat di tangan ini nah sambil berdua sampai taburingan itu mah konsentrasi ya katul ngetikap ke musalah ke masjid nih dapat pahala kada lawas melihati kada lapah duduk wara gitu kuringan melintasi sirat secepat kilat tadi. Kemudian masuk surga tanpa hisab. Nah, ini kan makin banyak harta, makin banyak jabatan, makin awas lah hisabnya. Gampangan kan. Dalam kisah ini kapak sabigi aja 40 tahun ditakuni. Ada kalau kisah raja mati bila ada hakun menanggiakan kubur kone selama 40 hari. Nah, ubari separuh kerajaan. Ada nah hakun orang miskin mesti kapak akan cari kayu. Belum di situ 40 hari aku aja takutnya bisa begitu kapak nih aja apalagi BC 2 HP BC los lagi itu sebuting di tangan sebuting di bawah jok ada lagi yang BC HP di bawah jok sampai kada tahun ini aneh ibu-ibu nih ada HP dicek-cek jok laki kendaraan laki ini sekali-kali jangan-jangan ada HP tersembunyi di sana ada takutnya itu hagen apa HP sebutingnya nah hagen nang anom ya nah cuma kada padahal kan begini ada ya ada aja tuh orangnya nang orang sambatnya faktanya ada boy ada faktanya nang besi HP jadi kalau inya di rumah dan keluarga HP nang sebuting cuma bilanya sudah keluar rumah jalan dah HP nang sebutingnya ulang lanjut masuk surga tanpa hisab masuk ya hanya sampai di masuk karena ditakuni kan ada yang malaikat melapi akun ikam sudah kada usah ditakuni lagi masuk langsung nah nyamannya kita sarwan aja kan bila ada panitia ini penandu ya kalau orang antrian sampai ke muhara gedung kita dikawai langsung menyelunung orang sangat jopong maju langsung antrian bertengah jam si dini langsung menyelunung orang pinando panitia pinando sekali sampai bersalaman foto ulang makan sangat orang sudah tadi berfoto-foto sing lewesan tapi itulah keistimewaan orang tertentu ya kan karena apa karena patuh lawan tuan rumah apalagi kita patuh saudara malaikat pinando. Dan Nabi Yunus tuh mengucapkan tasbih la ilaha illa anta subhanaka untuk dia padahal kada kelihatan ya ada suara asal lancar dengar di malaikatnya tapi orangnya kada ada ternyata dalam laut dalam periwak dalam lambung iwak tapi suaranya sering didengar dicari malaikat ada Fir'aun tak apung-apung amantu birabbi Musa wa Harun ada malaikat pinandu ini udah tahu juga sih kamu tuh aja kan pinandu malaikat kelihatan orangnya kelihatan membaca tapi malaikat kada pinandu biarkannya sampai mati nah itu Bapak jadi kemenangan yang dekat ini adalah beramal soleh di antara masalah tadi yang pertama berkhidmat kepada manusia kepada alam kepada binatang yang kedua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rincian ibadah ini insya Allah akan dijelaskan oleh ustaz yang lain. Termasuk puasa, ya kan orang puasa ini ya, juga akan mendapatkan kemenangan juga, mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Ibadah haji, umrah, zakat, ya kan, zikir, tasbih, selawat, istighfar itu semua yang bentuk ibadah seperti itu, ya, itu akan mendapatkan kemenangan. Istighfar misalnya dengan beristighfar itu
ya kan? Maka Allah akan tambah harta, Allah tambah anak, wa yudbikin bi amwali wa banin, ya kan? Surah Nuh tuh. Allah tambah harta, Allah tambah anak. Nah, kalau hartanya jumlahnya tidak bertambah, maka Allah tambah keberkahannya. Anak nyaman diatur, nyaman disuruh, rajin beribadah, hartanya walaupun sedikit tapi terasa cukup. Aisal gina bikasratra, dalam kitab Bukhari, ya Nabi, orang sugih itu bukan sugihnya banyaknya harta, walakin gina nafs, tapi sugih itu sugih hati. Allah beri keberkahan. Dengan apa? Dengan istighfar. Nah, lalu apalagi yang bentuk amal saleh ini Bapak Ibu adalah orang yang belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Karena aja Nabi talabul ilmi tikal fisabilillah. Orang yang menuntut ilmu itu seperti di jalan Allah. Nah, orang yang di jalan Allah itu akan berjihad di jalan Allah itu dalam surah As-Saff, ya kan? Wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Jadi belajar, duduk di majelis. Karena Nabi juga menyuruh kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an. Ya, jadilah orang alim, menyangka kawa, jadi orang yang nuntut, ya kan? Kalau orang menuntut ilmu itu membawa alat. Atau yang ketiga, au mustami'an. Nah, seperti kita sebagian ini mustami'an katanya, pendengar. Nah, atau yang keempat, apa itu? Mencintai yang di atas tadi. Nah, menuntut di ruang, suka dengan orang alim, ya kan? Nah, ini orang alim muar apalagi berlainan lawan pendapat seorang. Orang alim itu akan masuk neraka, ya. Seorang hanya 2 tinggi minggu yang pas sembahyang rajin, asalnya di mana berdiri berdiam, kan? Udah umpat pengajian tertentu langsung memudahkan orang, kesimpulannya aja langsung masuk neraka lah. Nah, itulah orang alim masuk neraka, orang sembahyang masuk neraka, orang haji masuk neraka, orang potas miskin masuk neraka. Padahal mestinya itu ya berbeda dengan kita itu aja. Ulun sebelum Ramadan tadi ikut musyawarah pakem ya di Kejaksaan Negeri Banjarmasin di dekat Hasanuddin itu. Jadi membahas beberapa masalah keagamaan dan aliran kepercayaan itu, diantaranya ada rekomendasi bahwa agar ustadz-ustadz ini tidak mudah mengatakan orang itu masuk neraka itu. Ya, bahasanya jadi ubah. Nah, artinya orang yang orang yang belat itu dianggap berbeda dengan kita. Nah, kita ini kan masuk surga, ampun orang itu aslinya masuk neraka, tapi jangan langsung berangkat masuk neraka. Apa yang mereka berbeda dengan kita, dan kita ini adalah mengamalkan sunnah, dan mereka berbeda dengan kita. Itu aja bahasanya dihalusin sedikit. Karena ulun sampaikan, karena yang mengatakan itu tadi inya pun juga belum merasanya lagi masuk surga. Itu masalahnya. Dan bukan panitia masuk surga masuk neraka. Nah, itu ya. Dan dia belum tentu istiqamah juga sampai akhir itu. Jangan-jangan ya kainannya, kita tahulah kehidupan kita nih. Yang aslinya itu adalah nanti pada akhir hayat akan ketahuan. Yang dulu berapi-api. Mana wah ini? Nah, bisa jadi ubah hidupnya. Jadi pengawas narkoba, organisasi anti narkoba, soalnya tangkap kena narkoba. Ada nih Banjarmasin, ada menjadi apa tuh, pegiat anti narkoba. Sekalian seorang jadi pengedarnya. Ada ustadz nih sampai mendahkan maulah kursi di sekitar masjid itu bid'ah.
Mestinya orang iktikaf mau macam-macam bid'ah. Beberapa yang bid'ah. Sekalinya ketahuan sih Din. Main memakan sembahyang hajat. Orang berangkat haji. Nah, juga ada aja nama melacak sih Din, rupanya dicap bohornya nih kayak pamal gitu. Jadi maksud kita nih jangan mudah menyalahkan orang. Udah sampai. Ini yang nomor 2 nih. Jatah hari ini tentunya. Nuntut ilmu, pokoknya nuntut ilmu duduk aja. Ulun pun boleh kalau tiap hari di masjid kami itu kan ada majelis ya. Kadang-kadang kita kadang menyampaikannya, kita guring juga. Kita guring, duduk, nyaman guring di majelisnya. Tapi turun ya. Nah, bahkan ada beberapa ustadz di situ. Udah kami itu 2 orang ustadz itu mahasiswa ulun dulu. Nah, ulun melajari dulu kan. Nah, tapi ketika di ustadz itu inya malah seorang. Kalau bah ini anak buah seorang juga boleh kedahuluan dengar. Enggak, tetap dengar. Kadang-kadang berat juga yang disampaikan Joshua persamaan. Tapi untuk duduk itu yang berat, Pak. Nah, beratnya itu kebaikan-kebaikan yang kita peroleh. Lalu dengan duduk itu kita kadang merasa kita lebih alim dari orang. Ya, dulu setiap subuh di luar Ramadan juga hampir setiap subuh duduk di majelis kalau ulun kada mesi. Kalau ada jadwal maka lain kan gitu. Walaupun rancak guring juga. Bah duduk kena nang disampaikan suah jun dengar suah baca langsung aja dah tekalalap. Ya parak habis hanyar ilan. Berarti kan kada perlu guring lagi subuh nih, sudah teguringan di situ. Kau langsung begawi. Nah, di atas nuntut ilmu tadi kita amar ma'ruf nahi munkar pada Allah, ngajak orang kebaikan. Itu amal saleh juga. Ngajak orang kebaikan. Yang ketiga, memelihara dan mengasuh Rasulullah SAW. Ini jelas dah. Makan dengan cara Rasulullah, ya kan? Maka ini juga akan kemana yang dekat apa? Terpeliharanya kesehatan kita. Pokoknya banyak lah. Pokoknya kehidupan tuh minimal sunnah Rasulullah itu adalah adab-adab. Kayak apa berpakaian, kayak apa di jalan, kayak apa lawan bini, kayak apa lawan anak, kayak apa lawan suami. Ada adabnya. Jangan sedikit-sedikit bungol memudahkan bini, sedikit bungol memudahkan bini. Kan ada adab pandirnya. Ini bini seorang mudahkan bungol, hakunnya. Bang bini si bungol. Atau memudahkan laki tambuk, ya juga. Laki dibelakang tambuk. Anak salah, laki tompat. Mahir ngene, sama kalau konon abahnya aja. Nah, ada juga. Udah sangit dan anak layau. Adab anak, jadi anak jangan kita kata-kata, jadi kata-kata keji, kata-kata laknat, ya kan, kata-kata kotor tuh jangan kita ucapkan dengan orang lain, karena yang kita ucapkan untuk orang lain tuh hakikatnya akan kena diri kita sendiri. Adab berbicara, macam-macam adab nih. Kalau ada buku namanya Petunjuk Sunnah dan Adab Sehari-hari, ada 2 jilid tuh bukunya. Nah itu baca aja tuh. Kemudian apa lagi? Menjauhi perbuatan maksiat. Jadi maksiat lahir dan maksiat batin. Maksiat lahir itu ada 7 yang kita pelihara, terutama puasa. Ya sudah sampaikan setelah 2 minggu yang lalu, memelihara anggota tubuh kita dari maksiat. Apa tubuh kita ini? Ada 7 anggota. Ya, mata, telinga, lidah, tangan, batis, parut, dan kemaluan. Kita pelihara dari maksiat. Kita tahan. Jadi puasa itu latihan menahan. Latihan menahan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti yang 7 ini memang ada kecenderungan untuk maksiat. Ya, ada kecenderungan. Misalnya contohnya ringan aja. Siapa kadang-kadang malah pilihan bungas. Ayo. Cuma ditahanin aja, baik karena Allah atau karena bini di belakang. Itu aja.
tahan nih. Apalagi ulun ceramah subuh ahad tuh Pak, wah berat tuh ulun lewat. Sebenarnya rumah ulun tuh melewati HBE. Jadi ulun berangkat sebelum subuh, iya pas keluaran banyak mana. Alah, handak betunduk terempak, canggang rusak mata. Ya apalagi paksa tadi hati. Makanan tak layak bertahan keluar tuh. Tak layak. Itu. Jadi hati tuh, lihat mat iblis, lihat begini. Kalau suara ikam ustad, jangan dilihatin. Perang di dalam. Itu memang tubuh kita berpotensi, ada dorongan untuk tahan. Oh, kan hanya itu di pengantinnya juga. Orang sebagian setet sini duduk, antrian banyak kata ya, duduk aja di sini dulu. Kursi tamu, kursi jaga tamu, cuma hadapnya ke panggung. Nah, di panggung bertiga biduannya. Dia terjangan Ustaz angkatnya tanpa hanya sebelah. Nah, ayo pian. Lalu ya rusak motor Ustaz juga. Ustaz juga manusia. Nah ini kan potensi telinga kita nih, potensi untuk bermaksiat juga. Kalau mata kita ini sudah ini mata ini paling besar Pak radiusnya. Dan mata kita ini aneh memang. Kenapa aneh? Coba bawa ke masjid, kamu salah, langsung sesaruro. Melihat pucuk masalahnya aja sudah nguap dah. Nah, inilah. Masuk ke dalam sampai Isya 10 kali nguap. Tarawih hanya 4 rakaat, 5 kali anak ketilantang. Ada yang lucu lagi, takbir dari imam hanya ilan baca tahiyat, at-tahiyatul mu'al kan hanya ilan sih Den. Bawa ke rumah, buka HP sampai jam 11 gak ada nguap lagi. Itu mata kita nih. Lidah kita ini juga dan sebagainya. Nih 10. Lalu apa lagi maksiat yang lain? Nah, kalau maksiat batin tadi minimal di dalam kitab Hidayatus Salikin Syekh Abu Samad Al-Palembani mengatakan minimal ada 10 yang besar-besarnya. Yang lain ada lagi. Tapi 10 ini yang rata-rata dominan ada dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah syahrut ta'am. Ketujuh bau makan orangnya, gamar makan, itu aja lah. Karena bila jangan gambar makan nih, ya makan boleh, bau makan boleh. Tapi kalau hatinya gemar bau makan, apa aja acara di tahunnya, apa makanannya? Makanan dah, nggak ada makan makan, nggak ada turunnya. Nah itu, tulakan pulang, di mana makan dia? Ya tuh, belum tulakan bawa mobil kita makan di mana siang aja. Udah makan siang. Gilanya sarwan menumpang latihannya sambil bersusurung saja menumpang piring 2 buting nah tok jadi satu, 2 piring jadi satu, hanya bersusurung. Ini haram jadinya. Kenapa? Tidak izin tuan rumah. Kalau orang kurang 2 kali sudah kada izin mengambil hak orang lain. Hati-hati. Dan itu kebiasaan. Kalau bibinian terlain sedikit. Bibinannya ninggal dulu ya agar memberakap. Memberakap bisa meninggal berdahulu atau waktu antrian di pengantin di gedung itu. Nah, tas sudah sangat tas. Dalam tas itu plastik sudah disiapkan pembukaan di dalam. Tinggal disempurnakannya lagi. Waktu antrian saja menumpah 2 piring ke dalam. Agar malam. Itu kenapa? Karena syahrul ta'am tadi. Kemudian syahrul kalam. Nah, syahrul kalam. Ketujuh bokandir. Nah, sudah nih. Nanti akan datang. Hobi dunia. Yang ketiga hobi dunia. Cinta benar dalam dunia. Pokoknya bicara ini kada ingat. Imba tuh pulang nanti tukarnya kada manfaat pulang dunia nih.
di rumah mah 40 belenai harga napa. Ada aja lu bilang orang sugih belenai goci ini nah, mulai di dinasti Ming sampai dinasti Jepang nih ada aja di rumahnya, sampai berjalannya ngaleh. Mbah anak lalu hati-hatilah kalau terjebak jangan itu dikumpulkan di rumah. Kecintaan dan dunia nih, termasuk koleksi barang-barang antik ya juga. Semua jenis sepeda motor bahari ada, sepeda ada, nah termasuk ulunnya ada nih bisa sepeda motor. Ulun kadang-kadang ke kantor itu naik sepeda ontel, maka mana japai orang sepeda ontel orangnya. Ulun biasa sepeda peraleh buatan tahun 53. Banyak nawar dah ulun kada. Selajur olahraga. Nah ini kan cinta kepada itu melebihi cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada Sunnah, bahkan kepada anak bini. Itu rusak anak dipukulin. Aneh. Mau kita mati, Tuhan siapa menggeduh? Ini cinta nih, ini berbahaya nih, hubung dunia. Gara-gara misalnya piring pecah sampai berbiru-biru anak dipukulin. Ya pecah-pecah, hai, sangat silahkan. Tapi jangan sampai anak berbiru-biru dipukulin. Kada beepek ini, belum lagi sumpah ditambahin sumpah pula makinannya. Nah, hubung dunia. Nanggawat lagi adalah hubul jah. Nah, hubul jah. Satu mat begini. Biar anak hati, anak bulik ustaz ini pandir terus ada apa juga. Punya terakhir bulan Ramadan nih. Berarti kita bermaafan ya Allah. Ini liburan juga. Hubul jah itu apa? Cinta dengan apa ya? Kehormatan. Kehendak tuh membesalaman orang tuh tunduk pertanyaan seorang. Bila serang lalai itu segap orang. Cium tangan bolak-balik fotokopi. Kamu nabi ustad dia amat bayane tasinggung misalnya harap benar itu padahal nang bujur tuh amat bayane ini juga ada batap lan ustadnya wah bersuara hati nih rusak tuh kan. Ulun alhamdulillah di komplek ulun awal mulai mahasiswa tuh sampai begini di gang ulun tuh dia sampai hari ya orang amang aja orang ya. Padahal nama Yao tuh murid ngaji bertambah deh. Mang ya. Iya apa datang? Tadi bang. Sama amang Yao. Mau di kampung amat ada bau ustadzan. Tapi kita kada merasa bujurnya sahabatnya tuh. Bujur amang bujur, amat bujur juga. Nah kalau ustadz nih aksesoris saja satu terlebih. Ya orang mai ustadz alhamdulillah kan dia udah bapak juga. Apa garang bedanya di hal dua macam nih? Nah, itu. Tapi kan bisa juga gara-gara ustadznya berkesan di hati kita. Berarti kita masa alim pada orang. Nah, hubul jah ngarannya. Ada namanya hubul mal. Hubul mal ini cinta banget lawan harta. Orang ditukar-tukar yang kada manfaatnya kayak tadi. Panci tumpang anam ditukar. Mulai nukar sampai ini kada dipakai-pakai. Nah, beginian tuh. Arisan piring ada juga piring sing banyakan sekali bacaraan main jam sebelah rumah ada juga di rumah ada orangnya ada nukar piring sing banyakan sekali berselamatan jam piring sebelah rumah ada di lemari itu kalau yang ngeluarkan aja sama main jam banget lagi berjauh jalan ada aja orangnya termasuk cirat nang kuning tuh boy. Cirat nang di lemari itu, nah dalam kaca tuh. Nah itu kan takuni malaikat tuh kenapa nukar kada dipakai aja malaikat. Nukar sing larangan dipakai kada. Rasane dahulu, bemanis ke bepahit ke bemasam ke banyunya. Mengatakan nih sebelum hari raya tuh dulu dipakai dulu. Takuni malaikat nukar 15 tahun dah kada dipakai-pakai. Hubul mal, takutan bayar parkir kada setuju sembahyang. Nah, ada aja orangnya. Anak singgih ada, nah aja ada tukang parkir berdiri aja. Nah gini cocok sama pada pemalar juga. Harusnya bahaya masih kita parkir bayar buat masih umat gini aja kan udah nyangiti pulang tuh karena parkir
Kalau jadi ya pulang sembahyang. Ada aja orangnya. Saking pemalarnya. Kemana ke hulu ke hilir. Dia hendak pulang tuh. Abut bawa malaman, nyiapkan nasi buat ke termos supaya jangan singgah makan di warung. Apa ada duit usah. Ulun bini ulun mapane. Hendak kamu siapa? Usah. Singgah warungnya kita. Apa ya? Toh udah makan masakan kamu. Sekali-kali makan di warung. Iya kan? Duitnya kita mencari. Kenapa pindah pamalar lawan seorang? Akun bari jalan ke apa-apa. Anak singgah dah jam 2 dari makanan kah? Jamnya sudah jam 3 sampai ke rumah kita. Taruh segini aja. Terus naik asam lambung sampai ke rumah bisa nak pingsan. Sampai ke rumah tuh juga langsung makan, masak pula mau diuak. Makanya Nabi siapa yang suha pamalar, cinta dunia pamalar itu sendiri itu adalah menyebabkan kecelakaan umat sebelumnya. Iya tuh. Menyakiti seorang. Bila hendak nukar nang nyaman, ya nyaman hingga bulu aja. Mau apa nyaman sampai jadi tahe? Ayam panggang itu panggang. Ulun puasa nih bae. Ya alhamdulillah dari rezeki kan. Bini ulun kalau sebaraguan buka nukar mesen ya. Parah di bedulunnya kulingan rong bejualan. Bikin baraguan 2 jam. Menyiapkan pembukaan aja, nukar aja. Ngaji situ. Alhamdulillah bini ulun nih. Kadar ya bang. Mudah-mudahan dia lah. Ini sudah 4 kali hatam baca Quran Ramadan. Ini yang kelima nih. Mudah-mudahan 2 hari selesai. 2 hari sekali aja itu kan bahasa dulu kan. Nukar iwak yang sudah masak lawan mantap kok kurang lebih aja. Nukar masak. Mau olah misalnya nukar kindul macam-macam baharaguan betul tengah jam. Nukar sudah jadi. Belinya anak banyak buat tiis gana-gana. Banyak itu. Ini mau hambar tambah gula belum. Ini hambar lagi tambah sirup. Aman di hidupnya. Praktis. Jangan sejam ke pasarnya 2 jam, baharagonya 2 jam, 4 jam memikirkan pembukaannya. Makan 10 menit untung. Mau ada duitnya. Duitnya ada, cuma di rekening. Kuliah orang mau diambil. Anak raya bundikan. Nak mambil duit rekening, iya apa? Tak orang pulang duit di rekening, ya takutan benar. Akan seorang juga belanja. Ada orangnya juga tuh. Akun barit beli kawal sungai, barit. Nanggawat lagi, mobil ada, mudikan bahkan direen. Minyak ranang di hulu sungai Pertalite ngalih. Mobil ada, mudik pakai kendaraan. Hebat lagi tuh, hebat lagi. Jadi mobil tuh akan dihidupi hari-hari aja di rumah. Hidupi 10 menit mati. Sampai 1 tahun bayar pajak itu aja. Hari panas pakai kendaraan juga, hari hujan ribut pakai kendaraan juga. Enggak tahu kenapa pakai kendaraan Pak. Mau hujan ribut, basuh rarang ya. Iya pulang, basuh seorang. Ini nanti ulun kisahkannya kenyataan karena ulun menakuni orang-orang yang di kantor yang kan nggak pakai kendaraan juga. Kadang-kadang aneh juga. Basuh rarang ya. Itu pulang alsnya. Nungka itu kan kawan. Ada lagi kawan ulun. Kawan tetua abang jauh pada ulun. Ustad juga ya. Ulun tahu sih dia duit banyak, 400 juta. Tapi kan bisa kendaraan mobil. Langsung nukar mobil bang. Ada bisa nyetir di sini. Dia lebih bisa nyetir. Nah, pulang di sini. Pajaknya rarang tuh hanyarnya. Pajak pulang. Pas sidin tulak subuh ceramah pak. Teranja anjing subuh dia. Pokoknya sidin kalau lajuan kalau tok teranja anjing. Rabah sidin, apa ya 2 gigi sidinnya. Ya kisah kenapa Ustaz? Aku subuh ceramah ya. Teranja anjing. Kan jaga bawa mobil juga anjingnya nama teh. Alhamdulillah imbah itu ada lawas bukan mobil pak. Tapi gigi apa ya dah.
Jadi kecintaan kadang-kadang tuh. Baik, itu banyak lagi. Eh, Sidik ya kan, khauf. Nah, ini nanti dijelaskan pada masa akan datang. Termasuk sabar. Sabar kunci kemenangan ya. Pada penyabar ini sukalah kita. Dosakin kisahnya banyak nulun, tapi ya kisah-kisahnya. Cuma kita ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita sabar tahan ini, dipanjangkan umur, sehatkan badan, diangkat dari penyakit-penyakit kita, dijadikan harta kita, anak kita, keluarga kita, anak yang berkah, soleh dan solehah. Dan kita di akhir ini itu diberikan syafaat oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikumpulkan dengan beliau, amin ya rabbal alamin. Ada benar daripada Allah, salah hilaf kaum pribadi, ampun dan maaf, dan ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal faidin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.